Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqatum lil akhirah atau kama jaa fil hadis. Alhamdulillah sinina tomata pengkahadere Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur maraja tamagangka resesena pong Allah Subhanahu wa taala. Apalagi subuhe kamupi papinya mange naringi pong Allah Subhanahu wa taala. Gangkanna padang kamana kitu hadir untuk menghadiri solat subuh berjemaah, yang mana dalam sebuah hadits Nabi sampaikan man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang solat subuh berjemaah sesungguhnya dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu di kota Mekah ada wali kota namanya Hajjaj bin Yusuf. Dolim orangnya tuh, banyak si palada. Mega tau nauno. Tapi kata para ulama walaupun orangnya ini dolim, tapi alim. Dia nunu bawat tuh biasa kong kami naunu natene jolo makkede masum paja subuh moko ganange makkede iya. Mak berejama atau dek. Kapan orang itu jawab tidak, langsung dibunuh itu. Tapi kalau orang itu sholat subuh berjemaah, tidak berani dia sentuh. Karena orang itu berada di dalam perlindungan Allah. Nah, kau ganggu ya, sama saja kita mengajak perang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasanya subuh berjemaah itu. Dan tidak ada sholat berjemaah yang paling utama di luar sholat Jumat melebihi subuh Jumat berjemaah. Di Kalimantan dulu itu Samarinda apa Balikpapan ada kecelakaan itu di lampu merah sebab turunannya. Ada mobil truk itu remnya blong tuh. Banyak orang itu ditabrak itu mati tuh. Tapi anehnya ada motor Honda Riolo ya macawela ada polero nangi ototere tidak tersentuh. Bahkan ngero nangis motor yang kamu patak gatung gak di kurang tu bepa baru boleh beli bepa. Tahu nggak siapa yang punya itu motor? Ternyata yang punya motor suami istri pasangan yang baru pulang sholat berjemaah dari masjid. Tiba tu sumpah jam subuh itu berjam. Ya. Kemudian yang kita syukuru lagi setelah berjemaah kita duduk dalam majelis. Bisa-bisa nanti kalau bisa sampai waktu isyraq, sholat isyraq. Kata Nabi man shalla subha fi jamaah thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatin tamah. Ini kata masuk pada subuh berjamaah. Habis itu dia duduk-duduk tuh berzikir kepada Allah. Zikirnya boleh dengan
zikirnya dengan boleh baca Quran, zikirnya boleh dengan ta'lim, mendengarkan majelis ilmu, tapi jangan sampai zikirnya sambil tidur. Pangkanawi tamatin roh. Ya, sampai kapan? Sampai waktu syuruk. Aku nanya wite 6:04 itu waktu syuruk. Nape bunga mubak mata soy, tapi belum boleh sholat isyraq di situ. Dalam hadisnya Nabi katakan summa sholat, kemudian kata-kata summa, kemudian di sini ada jarak. Nah satu panditata engkau wattunnah saga wattunnah apa deraja menre nama ta'assuh isya gero pak deraja ahli falakiyah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta tani mai kita ya sudah ditentukan waktunya 4 derajat, 1 derajatnya nilainya 4 menit. Berarti kok 4 derajat 4 kali 4 10 6 menit. Jadi waktu syuruk 6:04 ditambah 16 menit, nanti boleh sholat isyraq 6:20. Ya clear ya. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh. Ada yang mengambil pendapat tidak ada sholat isyraq, ya tidak apa-apa, langsung sholat duha saja. Tapi ada sholat di waktu itu, imma isyraq atau imma duha. Engkau pandita makada sumpah jang isyraq, engkau tu pandita makada ipamulan nawatuna sumpah jang duha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyukuran yang ketiga, kita berada di rumah Allah. Dek gaga onro kami nama labit kolinoe sangiri nama sige. Ahabul bilad ilallahi masajiduha. Onro kami nana puji ponga taala masjid. Wa abgodul bilad ilallah aswakuha. Onro kami nana caca ponga taala pasar. Dia toga apa pasar aku ya. Coba angkat kaki aja. Ya. Bukan berarti dilarang ke pasar. Ada sahabat itu tiap hari masuk pasar tuh. Sama sahabat lain tuh ditegur. Maja susu tahu ku pasai. Dia tuh mau balu, dia tuh mau ngelih. Akhirnya sehingga sahabat, enggak pernah dengar hadis Nabi kamu ya. Siapa yang masuk pasar, kemudian dia baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ditulis baginya 1 juta pahala. Jadi harus sahabat sosotama pasae bukan mau beli, bukan mau jualan, mau apa? Mau dapat pahala 1 juta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengingatkan jangan lupa baca surah Al-Kahfi ya. Sejumat. Sebenarnya itu surah Al-Kahfi tania cica mi baca. Imam Syafi'i itu punya kebiasaan dijelaskan dalam kitabnya beliau Al-Um, itu beliau minimal 2 kali baca Al-Kahfi itu. 1 kali malam Jumat hatam, 1 kali hari Jumat hatam. Jadi bab kedua nak baca. Karena hadisnya juga begitu. Kata Nabi apa? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah ado'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Ini kata baca surah Al-Kahfi ya sujuma tanah sona masukna, maka diberi cahaya di antara 2 Jumat. Dalam hadis lain Nabi katakan apa? Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah. Ini kata baca surah Al-Kahfi riwaninna juma'eh ado'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal atiq. Maka dia diberi cahaya mulai dari dia tempatnya baca itu Al-Kahfi sampai rumahnya Allah Baitul Atiq, yaitu Ka'bah Al-Musharrafah wal Mukarramah. Asini nato mata pengkadere. Ini sebagai pembuka saja. Ya. Kemudian salawat salam wajib kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sona Jumat perbanyak baca salawat. Si sebuga, 2 sebuga, 3 sebuga. Meluki maponco meluki malampe mau pakai sayyidina enggak mau pakai sayyidina dia mana yang penting masalah ke sebab maka dia Nabi tak baca ki salawat mega ria leku ria sona Jumat. Sebab maka orang yang banyak baca salawat di hari Jumat
paling dekat nanti kedudukannya di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Mesir sana dulu ada ulama namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahmatullah alaih. Jadi ini beliau ini gurunya para guru ahli tafsir. Ilala sedikit tanah pura narampe makada arba'atun wa'ud rabbaniyah. Jadi engkau apa janjina pun Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak janjinya Allah itu. Senawawi Al-Bantani katakan kurang lebih itu 1000 ayat yang menceritakan mengenai janji dan ancaman Allah di dalam Al-Quran. Tapi engkau apa malah na peleturang itu panditata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Naiko punga ta'ala mak janji itu pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar. Beda dengan kita, apalagi caleg. Ya. Kalau mak janji Masya Allah ada itu janji caleg ya, tapi bukan caleg di sini di sana. Kalau di sini kurang lebih sama. Ya. Ya. Jadi kalau caleg janji kan begitu, sebelum naik dia bagi nomor telepon ya. Nah, telepon enggak masuk. Pas naik dia ganti nomor teleponnya. Ya. Yang pertama apa janji Allah Subhanahu wa taala? Surah Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, nanti Allah tambah. Nanti Allah tambah. Dulu Nabi pernah cerita di zaman Bani Israel ada 3 macam manusia yang lahir dalam keadaan tidak sempurna. Nomor diaga kena penyakit kulit. Torobonyok ke siero nuna ke sana olina. Sampai satu waktu itu orang doa, ya Allah, pengen juga saya rasakan itu kulit mulus seperti apa. Singkat cerita datang malaikat disentuh kulitnya mulus. Kemudian dikasih pilih, dikasih onta atau sapi. Dia bilang onta. Dia ternak itu onta menjadi segunung ontanya, paling kaya di daerahnya pada waktu itu. Yang kedua, lahir dalam keadaan apa? Tabi'i. Dia gagal luana. Istilah naga botak. Ya. Karena itu botak milu dote makirwe puang semula jadi kaji kesi botak. Milu toka ke kesi pirasi asing mak jakka. Singkat cerita malaikat turun disentuh kepalanya, tumbuh rambut yang lebat. Habis itu dikasih pilih onta atau sapi? Sapi. Jadi orang kaya juga. Terakhir lahir dalam keadaan buta. Ya. Ya Allah, gelap bagi saya, terang bagi orang. Saya juga pengen lihat ini wujudnya dunia seperti apa. Datang malaikat sentuh matanya, langsung melihat. Dikasih pilih onta atau sapi? Dia bilang, bembe bawa ya. Hanya dikasih kambing itu. Akhirnya ketiga hamba Allah ini hidup dengan nikmat Allah berpuluh-puluh tahun. Sampai datang ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa bentuk ujian Allah? Malaikat disuruh mendatangi mereka sebagaimana bentuk mereka terdahulu. Yang kena penyakit kulit malaikat datang tuh. Baru dari jauh dia lihat, jangan dekat-dekat. Busuk, bau. Ini cirinya orang tidak bersyukurnya apa? Lupa asalnya dari mana dia. Singkat cerita di satu kembali busuk kulitnya. Diambil semua hartanya. Yang kedua malaikat datang dalam keadaan apa tuh? Agak naik nomor 2. Botak. Jangan dekat-dekat. Dari jauh sudah kelihatan silomen. Disentuh kepalanya kembali botak. Diambil seluruh hartanya. Yang ketiga tadi orang buta. Orang buta baru dia orang buta. Sini. Dia bilang apa? Saya tuh dulu seperti kamu. Mau makan apa? Anggap rumah sendiri. Akhirnya hartanya yang pertama, yang kedua singkat cerita diberi yang ketiga tadi. La in syakartu
la azidannakum. Ya. Nah biasanya orang itu kenapa orang susah bersyukur kepada Allah? Nomor satu kata para ulama, dia terlalu sibuk memikirkan apa yang dia belum punya. Tapi dia ni tero aga-aga pura yarengi kopong Allah subhanahu wa ta'ala ko alena. Allah kasih mata, Allah kasih tangan, Allah kasih mulu, Allah kasih napas. Nah lihat dia itu, yang senantiasa dilihat yang belum dia punya. Hanya susah syukurnya itu. Yang kedua, kenapa orang susah syukur? Terlalu sibuk kepada nikmatnya orang lain. Toro, wih manguto nih bali bola aku. Wih mak bola batu nih. Selalu nikmatnya orang dia lihat. Dulu itu di Madinah, malam Idul Adha, ada orang pulang ke rumahnya. Mate ko benena, ang kagawa di Andri wani alaper je. Hanya dikasih full itu semacam kacang pada langkose ya. Ada kulit luarnya, ada juga kulit dalamnya. Hanya dongkol itu hatinya. Apa dia bilang? Weh malam lebaran. Dagimana nande tuh idi canggore mi Andre. Tapi karena lapar tidak ada pilihan lain, nandre mau inanya era. Dia buka kulit luarnya, dia buang, dia makan kacangnya. Begitu terus. Tiba-tiba ada suara dia dengar dari tempat dia buang itu kulit kacangnya. Apa itu bunyi suara? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Celengih. Ternyata ada orang berdiri di depan rumahnya, tangkap itu tadi kulit kacangnya. Baru dia makan. Baru dia bilang apa? Alhamdulillah, mandreka yesoe tanpa usaha, tanpa kerja. Baru sadar dia tadi. Wiro tuwe, oli namin andre, tanya pato syukuruna, canggorenna na yawanre. Kenapa? Karena terlalu sibuk lihat nikmatnya orang, lupa nikmat yang Allah beri kepada kita. Itu susah syukurnya itu. Kemudian apa yang menjadi penyebab ketiga orang susah syukurnya? Kata para ulamanya. Yaitu ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak libatkan Allah di dalamnya. Selalu merasa usahaku iya, uleku iya, kekuatanku iya, awatanku iya. Selalu jadi dirinya. Datang nikmat, dia tidak pernah katakan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penting ya Bapak ya, Ibu-ibu ya. Ini senantiasa syukuri nikmat Allah sekecil apapun. Bahkan kata para ulama, ketika ada orang didatangi nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur, itu biasa sebenarnya. Yang luar biasa bukan nikmat yang datang, musibah yang datang malah syukur dia. Siapa itu? Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sapi senna Nabi tak. Datang santrinya kasih kabar, kena musibah kita. Apa kata beliau? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tania cicing baka pak maka di alhamdulillah. Kata santrinya, musibah je polikia, bukan nikmat. Apa kata beliau? Alhamdulillah saya yang pertama, musibah yang datang musibah dunia, bukan je musibah akhirat. Musibah dunia mati, selesai. Alhamdulillah saya yang kedua, sebenarnya Allah bisa mendatangkan musibah yang lebih besar kepada saya melebihi ini, tapi Allah tidak datangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga apa? Dengan datangnya musibah, saya jadi dekat kepada Allah. Dengan musibah saya sabar. Dalam Al-Quran Allah katakan, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Alhamdulillah yang keempat, biasanya setelah musibah akan datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Ketika malam semakin larut, itu menandakan pagi hari sudah dekat. Ketika seorang manusia merasakan musibah, ya, masalah, ujian, ya, pada ku memang ada pone ulunnya, tahangi cede, sabar ki cede. Karena apa?
sebentar lagi kemudahan Allah akan datangkan. Nah, ini yang pertama ya, janjinya Allah, yang syukuri nikmat Allah pasti Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahmatullah alaih. Apa kata beliau? Surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Jadi Bapak Ibu, inti dari seluruh ibadah itu sebenarnya apa sih? Mari ngeraki kupung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Komiki matenang ya. Si dimi bang asik kirikit. Sekarang orang berbangga-bangga dengan dunianya. Di Amerika Serikat sana, di Eropa sana, setiap tahun puluhan ribu game baru tercipta. Ini kalau orang nggak paham agama, dia takjub dia. Wih, hebat nutikur. Padahal justru ini kata para ulama menunjukkan begitu tidak tenteramnya hatinya mereka. Bosan dengan permainan satu, game satu, pindah lagi. Menunjukkan apa? Tak pernah ketenangan hakiki itu tidak pernah mereka dapatkan. Dan sebab lagi, bagaimana mau tenang? Mulutnya tidak pernah nyebut Allah. Ala bidzikrillah. Hanya dengan mengingati Allah, tatmainnul qulub. Hati akan menjadi tenang. Ya, maka kata para ulama, palicet di timut talalen sesusi weni 300 kali nyebut Allah. Ya, subuh siratu, arewe siratu, sebelum matin roki siratu. Ini mana? Mau kata-kata tasbihat subhanallah, mau takbir Allahu akbar, mau tahmid alhamdulillah, mau tahlil la ilaha illallah. Ini mana? Dapat aja nak kurasa sesusi weni siaga teluratu. Melo kita tok jaji mata, tudangi jadi mata, liu-liu ki jadi mata. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahkan kalau bisa setiap gerakan itu ingat Allah. Makanya ada doa masnuna itu. Doa sehari-hari masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita pupung ta'ala. Masuki matul masuki Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tamaki boleh makotoro, masuki boleh makoro, tamaki WCW, masuki WCW. Gunanya apa? Supaya setiap waktu gerakan ingat kepada Allah. Termasuk zikir yang bagus itu setelah sholat sebenarnya. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Ya kau selesai ini masuk panjang, adzikirike. Kalau karena gara ini ada pengajian yang tidak apa-apa ditunda, ya. Tapi jangan setiap habis sholat engkau tuh tahu pura masuk pagi langsung ade. Assalamualaikum, langsung ade. Mage melek apa jamban. Tapi ini anehnya orang 5 waktu jamban. Setiap pura masuk pagi masuk sih. Ingat Allah dulu dong. Ya. Di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal beliau lagi naik haji tuh. Tertinggal dari rombongan. Hanya beliau menginap di masjid. Diusir. Coba bayangkan, Imam Ahmad menginap di masjid, diusir karena tidak tahu yang menginap itu Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadisnya Nabi. Tapi dia nabi sengalena maka dia bisa mau kagak deh. Tawadu beliau. Diusir dari masjid, pergi. Tengah benih joka-joka, tiba-tiba ada lampu kelihatan. Ternyata pasar itu. Lepangi pasae, beliau dari tadi siang belum makan. Ternyata kamu pasti di warung tak buka, warung agak, warung roti. Hanya bilang beliau, pesan 1 roti tak. Hanya itu tukang roti, biasa seperti tukang roti, seperti biasa aja. Tapi yang luar biasa dari tukang roti ini, setiap gerakannya asma Allah keluar dari mulutnya. Na alir roti, na lama roti. Na nasir roti, na panggang roti. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Terusan punga ta'ala masuk politik.
Takjub itu Imam Ahmad bilang, hebat tuh ya. Hanya beliau tanya, sudah berapa lama kamu seperti itu? Lisanmu bada dengan menyebut Allah. Dia bilang itu tukang roti, dia itu panameta nape 40 tahun. Baru berapa tahun? 40 tahun. Apa miku dapat? Imam Ahmad tanya, apa hasil dari mengingati Allah? Maka beliau kata itu tukang roti bilang, dek to pagaga wilau pasti narenga pung Allah Subhanahu wa taala. Cuma gangkana Yesus masih ada satu permintaan doa saya yang Allah belum kabulkan. Apa itu? Saya itu sering mendengar kisahnya seorang ulama yang alim yang menghafal 1.000.000 hadisnya Nabi, namanya Ahmad ibnu Hanbal. Saya sering berdoa di dalam doa saya, Allah sebelum engkau mengambil nyawaku, pasti runtuh kasih yasanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Apa kata beliau? Allahu Akbar. Dipelui itu orang sama Imam Ahmad ibnu Hanbal. Apa kata beliau? Sikiri munaget tengah lo kowe on rahmah. Maraddallah ala du'ai zakirin. Sekali-kali Allah tidak akan menolak doanya orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat apa ta'ala? Ingat atau kita? Maknanya kata para ulama, al jaza alal jinsil amal, balasan dari Allah seperti amal kita. Kalau kita banyak menyebut nama Allah, di waktu susah tak nanti Allah akan tolong kita. Maka di waktu luangnya digunakan banyak menyebut nama Allah. Di waktu susah tak cipik tak matu, insya Allah na tolongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, janji Allah dalam Al-Quran itu surah apa itu Ghafir ayat 60 kalau nggak salah. Ud'uni astajib lakum. Janji Allah apa? Minta, nanti saya kasih. Ya. Jadi doa kita sama Allah pasti Allah terima. Dan tidak ada doa yang ditolak oleh Allah, itu tidak ada. Semuanya diterima. Cuma bentuk ijabahnya Allah tuh kadang tidak sesuai keinginan kita. Angka tomilau langsung yareng angka. Ada juga orang minta tidak dikasih apa yang dia minta, tapi Allah ganti. Karena Allah tahu yang mana lebih baik untuk orang itu melebihi orang yang minta itu sendiri. Contohnya siapa? Siti Hannah, istrinya Imran, minta anak di dalam Al-Quran laki-laki yang umurnya habis untuk agama, ternyata bukan anak laki-laki dikasih, melainkan anak perempuan. Siapa? Maryam Al-Batul, yang umurnya total habis untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari keturunan beliau lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Kadang juga bentuk ijabah doanya Allah itu sebenarnya ada musibah yang melok kena kena ya. Tapi karena kita berdoa, Allah tidak kabulkan apa yang kita minta, sebagai gantinya musibah yang mau datang sama kita ditunda atau disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk ijabah Allah yang keempat kata para ulama, dia nariki ponga ta'ala kolinoe, Allah simpan sebagai bekal kelak di akhirat. Sehingga akan ada orang yang ketika masuk ke dalam surga terheran-heran, dia nak kawiloye. Maka dikatakan kepadanya, inilah doamu yang di dunia Allah tidak beri, Allah simpankan dirimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya naterima pak doa ngatapunga ta'ala. Yang pertama, doanya orang yang tidak pernah ditolak itu siapa? Al-Muqtar, orang kepepet. Ya, ada pedagang, ada dua jalan. Satu jalan panjang aman, satu jalan pintas mega perampok. Tiba-tiba datang orang menawari bilang, lalu kue bawa nih. Ya pasti bawa ki. Sampai di tengah jalan ternyata orang itu perampok. Ditanya bilang, apa permintaan terakhirmu sebelum saya bunuh ini? Kata itu pedagang, saya boleh tidak sholat 2 rakaat saja. Mecawe, apa nanya terus perampok? Sumpah jamu paling. Sumpah jamu masih tak sebelum mugerek kok. Hanya itu orang sholat. Selesai baca Fatihah, tidak ada ayat yang teringat di otaknya kecuali satu. Amma yujibul mutarra idza da'ah.
dan siapakah yang mengabulkan doanya orang yang kepepet? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia ulang-ulang. Tiba-tiba datang seseorang yang gagah, naik kuda putih, ditebas lehernya itu perampok. Selesai sholat ditanya, siapa kamu? Dijawab itu, dia bilang, saya adalah malaikat yang dikirim oleh Allah sebagai ganti ayat yang kamu baca tadi di dalam sholat. Yang pertama, orang kepepet. Kemudian yang kedua, orang yang didolimi. Jadi lebih baik itu diijak sipaki daripada diijak sipaki itu. Akan Nabi tak ittaqi da'watal matlum fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doanya orang terdolimi, sebab dia dengan Allah tidak ada batasan lagi. Bahkan orang yang didolimi, doa buruk pun diterima oleh Allah. Maka aja tahera tabe. Ada orang tadinya kaya, tiba-tiba miskin. Tadinya tinggi jabatannya, tiba-tiba nyusup. Tadinya sehat bukan, tiba-tiba sakit. Oh, cari. Mungkin ada orang yang pernah dia dolimi, dan orang yang dolimi doakan buruk kepada dia. Ya, jadi lebih baik tuh diijak sipaki daripada diijak sipaki itu. Karena kalau kita yang didolimi, Allah beri kesempatan kepada kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tabi'lah tu tetesyagi ya. Mana panitia? Sampai jam berapa ini? Oh iya. Iya menikah apa? Oh iya. Siap-siap sampai Jumat. Oh iya. Siap mau kiga? Dia usia pia. Kemudian yang ketiga, doanya orang tua kepada anak itu makbul. Imam Bukhari itu dulunya buta. Umur 2 tahun tuh beliau buta. Padahal bapaknya sebelum beliau meninggal tuh pesan, ini anak bagaimanapun caranya harus jadi ulama ini anak. Meninggal ayahnya. Sisa ibunya bilang, mapekotoni je caranya na buta. Akhirnya ini anak dimasukkan umur 5-6 tahun di pondok penghafal Quran. Ya. Gurunya hari pertama beliau menghafal itu, gurunya tes santri baru semuanya. Itu gurunya baca Bismillahirrahmanirrahim Qaf, surah Qaf dibaca sampai habis. Kata gurunya, ada tidak yang hafal yang saya baca tadi? Iseng, tanya iseng. Tiba-tiba dari belakang anak yang paling kecil angkat tangan. Saya hafal. Disuruh maju tuh anak, disuruh ulang apa yang dibaca oleh gurunya, persis apa yang dibaca oleh gurunya. Sehingga gurunya bilang, wih acane anak si seminang kelinga, nah apalah nih, uridu bil hadis. Saya mau kalau kamu ini nak belajar ilmu alim, belajar hadis, tidak cukup dengan menghafal Quran saja. Hanya Imam Bukhari dalam keadaan buta pulang ke ibunya. Dia bilang, ibu saya mau belajar alim, belajar hadis. Kata ibunya, matu pina mabicu mau pije. Tidak, guru saya suruh saya, ini guru saya, kata beliau. Ya sambil beliau merangka-rangka masuk ke dalam kamarnya, itu ibunya langsung ambil sajadah, sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, angkat tangan kepada Allah. Apa isi doanya? Yal basir, wahai zat yang maha melihat, alladzi ala kulli syai'in qadir, yang berkuasa atas segala sesuatu, ait basiro tabani tapalisu kesipakitan anakku. Di saat ibunya bilang yal basir, itu Imam Bukhari juga pas mengulang-ulang hafalan yang baru dihafalnya, beliau telah sampai ke ayat fabasaruka yaumal hadid, pada hari ini melihatlah engkau dengan pandangan yang tajam. Pas langsung terang benderang itu penglihatannya Imam Bukhari. Apa ini sih? Ketemu ibunya, dia bilang, ibu saya melihat ini. Ibunya masih memahami atin nabi jika pemakita tadi. Tidak ibu, melihat saya ini. Itu doanya kekuatan orang tua itu kepada anaknya. Maka tabi aja lalu yang kami lo doa majakku anak tadi. Abdurrahman Sudais, imamnya Masjidil Haram, ibunya cerita, iro anakku betalada. Seperti anak-anak pada umumnya, pernah saya bikin bubur, itu diambil pasir itu anak saya, diisi semua itu bubur, tidak jadi disedekahkan itu bubur. Marah saya, kata ibunya, saya pukul anak saya, tapi mulut saya senantiasa doa, ya Allah, tapan jadi iman na Masjidil Haram ya anakku, dan terbukti hari ini. Cuma kata para ulama,
biasanya kalau doa baik itu ibu lebih berpotensi diterima. Karena kalau doa ibu buruk yang diterima bahaya Pak. Emak itu biasa tanpa mejabami timun-timunah. Ya, tapi kalau doa buruk biasanya doa ayah. Makanya itu seorang ayah tuh mapernya. Tapi kapan keluar biasanya langsung kontan itu. Datang orang ke hadapannya Sayyidina Umar, dia bilang, masolahnya anakku pangulut ta Umar. Kata Sayyidina Umar, coba ingat-ingat, tidak pernah kamu doakan buruk tidak ini anakmu? Kata ayahnya, pernah, tidak sengaja 1 kali. Kata Sayyidina Umar, apa? Bukan anakmu yang rusak, tapi kamulah yang telah merusak anakmu melalui doamu. Ya. Siapa lagi doanya orang yang diterima? Doanya orang soleh. Doanya orang Islam kepada orang Islam tanpa diketahui. Makanya kalau melok kayak mau naik haji cepat, doakan kita tangga, puat tapi hajian, nanti Allah kirim malaikat, kamu juga dapat yang seperti kamu doakan. Dan mendoakan orang lain itu berat. Karena kenapa? Ganjarannya juga berat. Kemudian di antara adab berdoa supaya diterima doa kita, minta hanya kepada Allah. Itu nomor satu. Tidak boleh meminta selain kepada Allah. Kemudian kedua, ketika doa tak kalimat tak. Ya, ada orang angkat tangan tapi biasa-biasa ke. Pesantren di mana? Coba miloki duit ko indot duit nereki kah? Tidak dikasih itu. Tapi pene matandre akak limata pene masih itu indo ada dulu duit indo. Dikasih itu. Ya, bahkan Nabi itu pernah doa sampai ketiaknya beliau yang putih itu kelihatan. Diangkat tangannya. Jangan seperti orang malas berdoa, kecuali mungkin capek ya. Tapi ini tidak capek Pak Sandre, kayak orang tidak butuh. Kayak orang tidak butuh, diangkat tangannya. Ya, kemudian awali doa dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya dia negaru ki setangi ko pak dongat. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa aktor. Sini nade cengnya yang diawali dengan tanpa membaca bismillah kurangi barakah nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah, puji-puji Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka mintalah dengan namanya Allah. Sebelum doa puji-puji Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Tawwab. Ya. Habis itu baca selawat kepada Nabi. Nabi Adam doa tuh Rabbana dhalamna anfusana, enggak diterima-terima. Kapan diterima? Setelah menyebut namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab berdoa menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap selain kiblat? Boleh, tapi yang paling utama menghadap kiblat. Dan sebelum doa dalam keadaan suci bagusnya, engkau jannata. Buat tiga milo doa dengan jannat, boleh saja. Tapi afdolnya engkau jannata. Sebelum doa, buat amal kebaikan, baca Quran kah, zikir kah, sedekah kah, buat kebaikan dulu. Kemudian jaga diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Ada orang berpotensi diterima doanya di zaman Nabi. Dia angkat tangannya, dia ucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob, we puang, we puang, we puang. Tapi apa kata Nabi? Mata'amu haram, yang dia makan sesuatu yang haram. Masrabu haram, yang dia minum sesuatu yang haram. Malbasuhu haram, yang dia pakai sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia campur dirinya dengan perkara haram. Fa anna yustajab lah. Maka bagaimana mungkin doanya orang seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut diperhatikan, ya komilo doa ke suara jangan terlalu keras. Karena Allah itu tidak tulih. Ya, kalau dengi teriki, dia tulih teri seakan-akan menangis. Toma, melo ladeke. Jangan doa seperti orang tidak butuh we puang. Kau tarik nggak puang, terima kode, itu namanya gagah. Dia rengi. Ya. Kemudian doa itu aja di mengatur. Ada orang itu tergesa-gesa dalam berdoa, melola dan yareng. Ni kami mapuna ide atau punga taala. Mai di mengatur. Yang katuto melo doa ngapasah. We puang, engkau kesir ko rumah kunda upuji lade satu-satunya. Kalau dia uboti sebero puang, tala bawa ni nyawana. Misalnya.
Ya, jangan mengatur. Kemudian kalau doa ijmal umum, jangan terlalu terperinci. Dulu ada orang doa, ya Allah, syukur kepadamu, saya sudah makan 1 kali sehari, tapi boleh dong ya Allah saya minta makan 3 kali sehari. Terlalu rinci dia minta doa itu. Hanya apa, dikabulkan doanya? Kena kasus, masuk penjara, masuk lapas, makan 3 kali. Nah, itu. Ya, itu penting itu. Jadi minta sama Allah. Ya, jangan sampai kita ini lupa berdoa. Senjatanya kita ini orang beriman, doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Tanda cintanya seseorang kepada dirinya, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, janji Allah di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Selagi kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka janji Allah, Allah tidak akan menyiksa kita. Istighfar ya. Dulu ada anak-anak disuruh baca kigar istighfar na agak nasang istighfar. Bukan itu ya. Ya, tapi mohon ampun, mohon tobat, milo dampe koniga kopunga ta'ala. Cuma ketika baca istighfar itu dengan perasaan bersalah. Ada juga orang itu kadang bingung, disuruh baca istighfar bilang, agar dosaku ya di. Ya ini tuh dosamu. Merasa tidak punya dosa. Nabi saja yang tidak punya dosa, sehari semalam berapa beliau istighfar kepada Allah? 70 kali. Dalam riwayat yang lain berapa kali? 100 kali. Padahal tidak ada dosa. Dan orang yang istighfar mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Ya, kesusahannya Allah akan buka. Wa min kulli dikin makhraja. Kesulitannya Allah beri jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setiap kita punya masalah. Mungkin ada yang susah punya anak. Mungkin ada orang setiap buka usaha gagal, rugi. Ya, pokoknya agak gina jangan terutas salah. Ya, selalu gagal, ujian gagal, sekolah gagal. Mau menikah susah, mau punya anak susah, mau punya istri 2 susah. Nah, mungkin kata para ulama itu terhalang oleh dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka untuk menghancurkan semua itu tiada lain tiada bukan banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu dari setan. Tapi ada perkara buru-burunya itu bagus dalam agama. Apa itu? Jenazah ketika sudah siap, sudah dimakamkan. Kedua, anak gadis dilamar, sudah dilamar, diterima lamarannya, jangan lama-lama. Maka tahu, tahun ini dilamar, nanti 2 tahun depan baru nikah. Oh, negaru-garu saya tamat ya. Ya, kalau sudah dilamar, setuju, sepakat, segerakan. Kemudian ketika ada musafir lewat kelaparan, segera dijamu. Jangan ditunda-tunda, matupi, madeni matu, tidak dapat kesempatan untuk kasih sedekah. Kemudian yang keempat, ketika kita buat dosa, buat salah kepada Allah, maka segerakanlah bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita begitu kaya Bapak Ibu sekalian. Bahkan seorang ulama menjelaskan firman Allah, walaupun kontroversi ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik yang diceritakan dalam surah Sabah itu ya Indonesia ini. Indonesia ini cuacanya tengah-tengah, tidak panas, tidak dingin juga. Sungai di mana-mana, laut, tumbuhan di mana-mana, tapi kok banyak sekali masalah di negeri kita. Kata para ulama, mungkin disebabkan karena banyaknya dosa orang yang tinggal di negeri ini. Tidak usah saling menyalahkan, salahnya pemerintah mungkin, salahnya rakyat mungkin. Sudah, sama-sama kita salah semua. Ini kesempatan kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ya, inilah 4 janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak 1000. Cuma kalau kita mau jelaskan semua, cau kimatu.
cok toka iya ya. Nah, sebab mega ni wita sulak matanda mungkin kita sudahi saja. Jadi kesimpulan ya, 4 janji Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Yang kedua, yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Maksudnya apa? Allah akan bantu, Allah akan tolong dia. Kemudian yang ketiga, banyaklah berdoa kepada Allah, karena semua doa insya Allah diterima pun Allah Subhanahu wa taala. Keempat, selalulah merasa salah sehingga kita mudah mohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ruddana wurdal muslimina ila dinika ruddan jamila. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abaqaitana ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimati fi kulli makan, khususan ila Palestin, ila Gaza, ila Sin, ila Hindi, ila Pakistan, ila Yaman, ila Sin, ila Rohingya, ila anha'il alam, wa khususan ila baladina hadza Indonesia. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.